orang lain pergi sana sini enggak saya mah. ini Bunda Gini loh, enggak Teh. ada Nah, liburnya di itu sini kenapa mah. kenapa sama presiden kita ditutup karena pemerintah Arab itu belum pengen mau kita memberikan TKW mempunyai itu libur. eh, Karena memang ya di peraturan itu mereka nggak ada. lah itu Semangat. mana ya? Saya di Abu Dhabi, Bu. Iya, Abu Dhabi di mana sayang? Di Abu Dhabinya, saya nggak bisa sebutin tempat kerja. Oke. Soalnya ya nggak apa-apa, nggak bisa sebutin. Mungkin inti intelijen atau Ya, ini ini tahariat ya. untuk apa ya? Untuk bagi-bagi informasi aja sih, Bu. Iya, boleh. Tahariat. Yang sopan ya, yang sopan ya. Ada Mas Ardo di sini saya panggilkan sudah yang sopan dulu dengerin Mas Ardo. Suaranya jauh loh, Mas. Suaranya jauh. Oh ya? Halo, Iya, halo. sekarang baik. Oke, Ya, oke. Waalaikumsalam. Iya Yang dari Saudi itu aku mendapatkan dari Pak bojone Mbak Farah Iya itu nggak apa-apa dia kerja di Bunda. KBRI ya di KBRI di sini kan aku Karina mau orang ya yang mau mati gitu loh. Tunggu. mau Hi maghrib dulu. Berkas, greeting to all respectful personality here on live from Renting to all the Hi respect. Mr. Berkas, thank you very much for your visiting me. We still chatting. Ya Bunda, itu biarin dulu si Masnya Nah, ngejelasin apa Oke, katanya. Thank Eh, you, jadi flower jadi Oke. begini. brother. Jadi begini ya, kan setelah tahun 2016 itu kan sama Pak Presiden kita Pak Jokowi itu Timur Tengah itu di moratorium karena waktu itu karena salah satu penyebabnya itu karena banyaknya kasus-kasus tenaga kerja ya seperti itu. Jadi akhirnya di moratorium atau dihentikan. Sebenarnya Untuk dihentikan. sementara waktu ya. Ya, Atau sampai mungkin ada sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai sekarang sebenarnya masih dalam belum. moratorium, belum dibuka. Tapi saya kalau boleh dibilang agen-agen kita itu agen-agen yang nakal itu mereka tetap mendatangkan TKW melalui turis visa. Jadi begini penjelasannya, Bu. Sampean kan saya percaya sampean ini udah senior lah ya. Waktu dulu sampean berangkat ke Timur Tengah sebelum terbang, sampean udah dapatkan nama majikannya di kertas itu? Yes. Di visa pun di paspor itu yang ditempel udah ada nama majikannya kan ya, ada ismul kafilnya kan. Iya. Nah, kalau sekarang nggak ada karena cuman dikasih selembar itu pakai turis visa. Itu yang Kalau miris. kalau turis visanya itu nggak ilegal, cuman caranya karena dia untuk bekerja. Jadi gini, kalau dulu TKW sebelum kita berangkat ke luar negeri udah dapat nama majikan itu udah terdaftar di KBRI. Jadi gini, sebelum terbang pun KBRI udah punya datanya. Karena udah terdaftar, ada namanya, ada majikannya, di situ kan di visanya udah ada nama majikannya, ada alamatnya seperti itu udah terdaftar di KBRI. Nah, karena sekarang ini karena dalam penghentian tapi mereka langsung datang menggunakan turis visa itu nggak ada datanya sama sekali di KBRI. In case kalau ada kejadian apa-apapun, KBRI nggak bisa ngelacak karena nggak tahu dia di mana. Seperti itu. Terus kedua, kenapa di moratorium sama pemerintah kita? Karena Timur Tengah nggak mau menandatangani perjanjian seperti Asia, kayak Hong Kong, Taiwan, Singapura. Mereka mengizinkan libur. Nah, pemerintah Arab sampai sekarang tidak mau. Makanya sama Pak Jokowi dihentikan dulu. Sama pemerintah kita lah ya, dihentikan dulu sampai mereka mau menandatangani. Tapi buktinya sampai sekarang belum. Jadi ya pemerintah kita masih menahan dulu. Walaupun pada kenyataannya kita tahu masih banyak pekerja-pekerja yang datang ke sini. Saya sih kalau saya pribadi sih Bu nggak nyalahin siapa-siapa ya. Iya. Kita kan sebagai orang rakyat kelas bawah memang butuh duit gitu ya kadang-kadang kayak gitu. Cuman ya kalau dipikir lagi kita kalau mikir dua kalinya kalau sampai di sini terjadi apa-apa gitu loh. Susahnya seperti itu karena nggak bisa diurus, nggak ada undang-undangnya. Iya, sekarang ini Mas Ardo sangat miris sekali yang di bawah itu under the table ya. Itu kebanyakan lagi banyak masalah yang kadang miris sekali sih. Jadi ya syukur-syukur saja kalau yang membawa itu syarikannya yang bertanggung jawab. Iya, ini benar, masih banyak. Itu seharusnya yang dilacak itu justru bukan anak-anaknya, justru yang membawa itu harusnya Iya, sebenarnya begitu. Kalau memang mau dihentikan ya di bandaranya di stop di airportnya. Nah itu. Nah, sepertinya begini kata mbaknya tadi siapa nih mbak yang dibawa ini Black Sweet lah ini kan di bandara ada yang mencegat kan itu dari imigrasi. Jadi
biasanya agent dari sini itu dia udah punya orang dalam di bandara. Bayar satu orang tuh berapa juta saya nggak tahu. Nanti seperti itu. Jadi dilolosin karena sebenarnya visit visa itu ada prosedurnya. Orang visit visa itu kalau dia pas check in nanti ditanyain, kamu tiket pulang perginya mana, booking hotelnya mana. Ya Seperti itu itu. pasti. Iya. Ya. Aku Tapi ya itu ini tapi penjelasan. Mas, udah apa namanya, udah mau dari itu teh apa, dari kantor di Jakarta teh mau diterbangin ke Soekarno Hatta. Kita teh udah dipoto, jadi ini orang ini ke agen mana, orang ini ke agen mana, orang ini ke, nah Iya, nanti seperti udah di itu. bandara di Dubai teh itu teh orang teh nyariin pakai foto kita sekarang Iya, mah. karena jadi begini, kadang juga Itu agent karena dikirim ke sudah orang menjadi lain juga. Nah, ini sekedar informasi lagi ya Bu ya, sekedar untuk saling pengetahuan kita sesama TKI lah. Saya juga sama ya. TKI. Jadi beberapa agensi itu di sini itu dia mengambil dari Indonesia datang ke Emirat, nanti dikirim lagi ke Irak, ke Suriah. Itu kan negara-negara masih konflik. Banyak loh, banyak sekali. Sampai sini nanti mereka kadang di ibaratnya maaf ya, kasarnya tuh diperjualbelikan. Sebenarnya bukan diperjualbelikan sih, cuman mencari majikan kan. Majikan kan datang ke kantor. Kalau zaman dulu majikan itu ngambil biodata kita di agent, orangnya masih di Iya. Indonesia, bener. Iya. Kalau sekarang enggak, orangnya udah di sini baru majikan datang nyari seperti itu. Nah, Itu biasanya itu makanya ada yang nggak dapat majikan atau dipulangin lagi dari majikan gini gitu, kadang sama agentnya itu dikirim ke Irak. Banyak banget seperti itu, banyak. Iya banyak masalah anak-anak sekarang setelah ibu nge-live ini ya. Ibu ini sengaja live ya, cuma kini kepengen mencerahkan anak-anak. Kebanyakan anak-anak itu bagaimana ya? Katanya ada lagi yang bilang misalkan di Sarika, itu tadi mau ke Sarika, ngapain ke Sarika? Kalau kamu sudah mendapatkan satu tempat, ya gaji memang sekecil, minta aja majikan ke Sarika itu, terus nantinya kamu ya biasanya ke Sarika, kamu di tempat situ nggak tahan 2 minggu, seminggu dibalikkan lagi ke sana lagi, kadang nggak dibayar. Untung-untung Sarikanya bagus. Kalau nggak bagus ya susah juga itu loh, makanya. Iya Jadi sih, sebenarnya ya, gini ya, itu. kalau Kecuali kembali ke niat kita ke sini itu untuk iya. apa sih? Lah iya, makanya kalau sudah mendapatkan tempat, apalagi makan, akan saya tanya tadi, makannya enak, badannya gemuk, gelinuk-gelinuk, tidur banyak, kerjaannya dari pagi hingga jam berapa tadi kan lumayan, ada lagi loh yang kerjanya itu sampai pagi hingga malam nih ibu, nih kerjaannya banyak. Tapi kan ya sambil ngambil air kayaknya. Ya tapi pengen keluar kali-kali. Ibu kan ke saya mah tapi nggak bebas, nggak bisa ada liburan kayak orang lain pergi sana sini, enggak saya mah. Bunda Gini loh, nggak ada liburnya di itu sini mah. kenapa sama presiden kita ditutup, karena pemerintah Arab itu pengen belum mau kita memberikan mempunyai TKW itu libur. Karena ya, memang di peraturan mereka nggak ada. Lah itu Makanya makanya waktu pemerintah Indonesia mengajukan MOU dengan salah satu poin syaratnya itu TKW itu dikasih libur seminggu sekali, tapi pemerintah Arab itu nggak mau, makanya dihentikan. Sebenarnya demi kebaikan kita juga, tapi kitanya yang bandel tetap kesini. Nah Karena makanya dikasih uang itu fit, kalau sampai di sini kayak gitu Tapi nggak enak, kabur, nggak. nyalain KBRI. kalau yang kabur Tapi itu ada enggak ini siapa mah lagi nanti yang enggak. Tapi kalau saya mah Mas, dari semenjak di Saudi 6 tahun, di sini di Dubai 2 tahun, nggak berani saya mah kabur, belum pernah. Enggak saya mah. jangan kabur, tahankan sampai Kalau 2 bisa tahun jangan. gini. Kalau sudah 2 tahun itu Mas Ardo, dalam perjanjian kontrak yang ada di UAE loh ya, yang ada di UAE bukan Indonesia, UAE ya. Yang dalam kontrak di UAE itu padahal ada loh ya statusnya orang bekerja sebagai kita TKW itu ada loh tercantum di situ. Kita mendapatkan berapa jam kerja, terus hari terus 1 bulan dalam setahun itu kan ada itu. Terus nanti kalau sudah 2 tahun kita berhak kan gitu Mas Ardo ya, tapi kitanya harus berani dan kita harus tangkas. Kalau yang malu-malu takut-takut itu susahnya yang gitu. Kabar semua. Jadi kalau
Juga gitu. Dalam kontraknya punyanya apa punyanya Imarat, kalau sudah 2 tahun itu kamu kan sukses ya. Kalau sukses itu Iya. kamu bisa memilih antara pulang atau mau rilis. Kalau majikan misalkan mau cancel, nggak mau kamu gitu. Kalau kamu pintar bisa sih itu sebenarnya, bisa diproses. Bisa, Jadi tapi kamu harus jangan orangnya yang nggak ngerti apa-apa gitu, susah juga karena bukan orang lain, kamu sendiri harusnya yang apa itu yang berusaha gitu. Karena orang lain itu nggak bisa membawa kamu atau bagaimana. Jadi niatnya dari kamu sendiri. Misalkan kamu mau keluar ya tekadnya keluar gitu. Tapi kalau keluar itu jangan keluar aja kamu kemana nggak tahu-tahu enggak. Sebelumnya kamu harus cari tempat, misalkan kamu punya teman yang apa kayak, tapi niatnya jangan keluar yang kesana kemari loh ya. Ya harus cari kerjaan. Soalnya banyak anak ini keluar juga nantinya di sana malah lontang-lantung nggak dapat kerjaan. Karena kalau kamu keluar nanti kan harus mempunyai visa, misalkan itu yang anak-anak yang sudah pintar-pintar itu ya, menyiapkan visit visa sebelum masuk ke situ karena akan ganti gitu. Tapi ya ini cuma saran saya loh, kalau mau kerja di tempat lain tapi gajinya yang lebih besar gitu. ya, Itu bisa. jadi gini. Tapi kalau kamu Ini pulang susah juga. bener banget. Jadi gini, sedikit pengetahuan juga jadi seperti ini. Seumpama kita udah bekerja di sini, ini kita ngobrol TKW ya. Yes. Iya, TKW. Yes, I and can food add to your also. order. Add more. Thank you for your Jadi gini, setelah mereka Ya, selesai finish 2 now. tahun kontrak, Okay, itu kan I'm take. sebenarnya bisa ngomong lah secara baik-baik sama Another, majikannya, I will bilang put also. saya mau pindah kerja. Tapi ini ya, ini apa pemikiran saya pribadi. Jadi begini, sebenarnya kalau lihat dari kepemerintahannya dan pengatur apa undang-undang di sini, pemerintah Emirat itu mempermudah kita untuk mencari kerja di sektor apapun. itu. Jadi yang pengalaman saya tuh jadi bekal tuh seharusnya begitu kita masuk jadi TKW, kalau kita pengennya saya pengennya, wajar lah manusia kita punya keinginan ya Mak ya, saya panggil Mak ya Mak. Iya. Ya, Waduh. jadi gini, kita punya keinginan, masa saya mau jadi TKW terus nih, saya pengen yang lebih gitu ya. Bisa setelah 2 tahun minta cancel dari majikannya, bisa dapat cancellation kan, dapat kertasnya cancellation. Itu nanti untuk sementara waktu bisa ngambil visit visa dulu yang 3 bulan. Iya. Itu Tapi Mas sekitar Ado 1.300. kasih penjelasan, harusnya kita harus siap-siap mencari tempat dulu. Soalnya anak-anak Iya, kadang-kadang benar. visit visa, setelah itu mereka nggak tahu kemana. Kan Iya, uang benar. kita nggak sebanyak orang kaya Iya. kan, gitu loh. Jadi benar. Sebenarnya itu selama kita masih di sini kita lihat-lihat. Bener banget Mak. Jadi sebelum kita cancel visa itu, kalau memang kita niatnya masih mau kerja di sini, kita harus mempersiapkan semuanya dari biaya dan tentunya kita harus punya koneksi temen gitu kan. Nah, setelah kita cancel visa, dapat cancellation, kita udah bisa bikin visit visa setelah 3 bulan. Dapat visit visa kan 3 bulan ya Mak ya. Bisa yang bikin 3 bulan itu 1.300. Nah, semasa itu kita bisa nyari kerja. Umpama nih contoh nih, TKW kita kan pada pinter-pinter bahasa Arab nih. Iya. Improve lagi, tambahin bahasa Arabnya sedikit, bahasa Inggrisnya sedikit. Di sini banyak loh lowongan jadi di supermarket, di toko abaya segala macam, di restoran banyak loh. Bisa ngelamar seperti itu. Gampang di Abu Dhabi itu, dari visit visa mau dipindah ke residen itu gampang. Kalau dulu kan harus keluar dulu ya Mak dari Emirat, harus Iya. ya. Sekarang enggak. Sama pemerintah tinggal bayar 200 apa 300 gitu. Nah, Iya. bayar ini namanya apa namanya tuh ta'dil wada. Bikin ta'dil wada, nanti setelah bikin ta'dil wada, nanti bos yang baru itu akan membikinkan kita bisa kerja. Jadi gampang Ini, seperti maaf itu. Mas Ardo, ini Mbak Farah ini katanya mau pindah ke ke Dubai saja. Bawa suami kamu ke sini. Ini dari KBRI ini. Monggo. Jadi Ya. kayak gitu. Karena kalau lihat di sini, lihat pekerja Bunda itu Indonesia pengen naik katanya, Bun. Itu pengen naik katanya. pekerja Indonesia Tunggu yang, Bapak. yang ada di Emirat ini, kayak di hotel, di restoran, di mana itu banyak mereka yang dari visit visa, karena memang Emirat bebas, silakan masuk dan nanti cari kerja, nanti bisa dikonvert dari visit visa ke
Bagus. Residen Nah, visa itu. seperti itu. Cuma ya gitu, harus kita punya keberanian. Jangan kita keluar nungguin orang Iya. yang menyuruh kamu. Ini Bukan kebanyakan gini, Mas bukan Ardo. cuma keberanian, Mak. Kalau menurut saya bukan cuma keberanian. Pertama keberanian, kedua modal dan skill. Bener nggak? Talenta, Iya. skill. Bagus. Harus Gitu. kita punya Ya, itu skill. yang saya maksud. Anak-anak biasanya ya, aku sudah X kok mendapatkan gini lah. X kamu punya skillnya di apa? Ada anak-anak Iya. saya mau ke sini soalnya gini. Lah, kamu kalau mau ke sini itu biasanya skillnya harus disiapkan. Kamu mempunyai skill di bagian apa? Soalnya ada ini. Kalau nggak salah ada orang ngerti nih. Ada orang di sini ya sudah Dokter Andes dua-duanya ke sini. Lah tapi loh Dokter Andes atau apa itu dari Indonesia ya. Kalau langsung ke sini biarpun dia punya pengalaman di Indonesia tapi kamu nggak punya skill di sini susah juga cari kerja. Makanya kamu apalagi kalau kita sebagai TKW nih ya, kita sudah mengerti tentang pekerjaan misalkan. Itu bisa di laundry, bisa di tapi ya itu skill yang kita apa yang kita punyai harus skillnya dan kita harus ya ini susah nih anak-anak Indonesia nih Mas Ardo kadang-kadang ya. Kadang-kadang mereka Ya itu lagi diajarin sih, juga Mak. kadang Sebenarnya kurangnya pengetahuan sih sebenarnya. Kurang pengetahuan. Makanya anak-anak ini saya ajarin kita itu harus ngeliatin sana sini, jangan cuma ngedengerin saja. Pokoknya kita suka membaca, kita suka mendengarkan kabar gitu. Jangan cuma ngedengerin dari teman, oh si A bilang ini, enggak usah, kamu lihat aja sendiri, buka-buka kabar, buka cerita, membaca sesuatu gitu, kita bisa pinter kok nantinya. Terus kalau kita cuma ngedengerin cerita-cerita itu kadang-kadang hoax kadang. Yang penting banget itu lagi bahasa. Kita jangan terpaku dengan bahasa itu aja. Kalau bahasa satu. Diimprove lagi. Kita udah bisa Arab, kita harus bisa Inggris juga dong. Orang Iya, lain bisa Inggris, saya juga pasti bisa. Karena pada kenyataannya di Emirat ini kalau kerja di luaran itu interviewnya Inggris. Fitri, ngerti? Ibu Kembali katanya kok Bunda, ada yang mau maju, ada yang nggak mau maju, ada iya bener juga sih emang. Iya. Ada yang mau kalau maju, ibu ini sifat cuman ibu orangnya bagaimana? Kita. Kalau ibu ya pikirannya itu pokoknya saya nggak mau kalah dengan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda bisa ini, ibu harus belajar ini. Jadi apa ya? Sebuah keinginan itu dari tekad kita. Misalkan apalagi ibu ini nggak ada rasa malu. Anak-anak itu malu sih. Kalau disuruh ini, oh aku malu Bu, ngapain malu? Belajar bahasa itu nggak usah membaca. Membaca itu lama. Kita harus berani berucap. Biarpun salah itu pokoknya bla 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 gitu nantinya bisa. Iya. Aku bisanya cepat ya gini ngobrol kesana kemari nantinya apa lambat laun itu sudah terbiasa, sudah mudah untuk mengucapkannya. Mikirnya gini aja, waktu kita pertama kali datang ke luar negeri dimanapun itu pasti nggak ngerti kan bahasanya kan. Iya. Sedikit kita bisa sama aja seperti itu. Tapi Mas Ardo ada loh ya yang sudah lama nggak bisa bahasa karena apa? Mereka itu nggak mau berucap, mau cerita, cuma kalau dia omong iya gitu aja. Jadi nggak mau. Kalau ibu kan lain. Kalau ibu sukanya kan yalah aktif, mau ngomong apa, kepengen tahu sesuatu lalu tanya gitu. Tanya. Kalau nggak ngerti tanya. Ya saya bangga sama Bunda ya, mindsetnya jauh lebih baik. Ya kan. Ya. Apalagi zaman digital ya. Kalau ibu dulu apa sih? Nggak ada apa-apa. Ada Facebook itu juga ngikut Facebook. Iya. Gak mau kalah dong sama kalian. Nah, kalian yang masih muda-muda harus seperti ibu. Jangan kalah. Masa ibu yang sudah gini aja masih tetap kok kamunya kalah. Ya kan Mas Ardo? Yang masih kecil-kecil itu. Harus belajar. Jangan kalah ya. Sekarang apalagi ini ada TikTok, kamu bisa nyari. Nah, lagi ya itu kalau ngelihat TikTok bukan. jangan yang dilihat itu yang nari-nari saja. Ngelihat yang gini-gini ada cerita. Ya gitu. Yang ada manfaatnya. Enggak. Yang ada manfaatnya. Itu Mas Ardo kerjanya mungkin di agent ya? Enggak, saya bukan. Mas Ardo kerjanya di agent ya? Saya customer service di salah satu kantor pemerintahan di Emirat. Tapi saya nggak bisa sebut. Sudah bisa dibaca lah.
Kamu jangan bilang agent. Kalau Ya, agent dia mah nggak mesti ceritain ini. sekedar pengetahuan ini teh. Kita sesama TKI kan Hmm. ini menurut saya pengetahuan yang bermanfaat ya buat kita itu. Mas Karena Ardo, berarti akan aku ambil nomormu ada suatu apa ya, nanti akan aku panggil. Oke Mas Ardo, join selalu untuk Ibu agar bisa membantu anak-anak. Ya kadang ada loh kesulitan yang sangat mendalam loh Mas Ardo, sungguh. Ada cerita yang sangat apa ya, aku sangat prihatin. Ada 3 anak ini masuk ke Ibu menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak ada di benak Ibu. oh ya, ini pengetahuan Ini aku sedikit. sangat ini kepengen caranya bagaimana untuk menyetop ini doang. Nanti mungkin ini saya aku bisa. ini juga nih, Mak. Saya mau bagi informasi ya. Iya. Ini yang sering banget terjadi di Abu Dhabi. Ini kita ngobrol masalah TKW kaburan. Saya Nah, saya nggak mau ngejudge masalah kaburannya ya. Saya mau Iya, memberitahukan ngejar informasi pengalaman tentang mereka, proses dan prosedurnya di Emirat itu seperti apa. Karena saya lihat di sini, saya berapa tahun di Emirat, banyak banget penipuan kasihan loh mereka. Benar. Jadi gini, modusnya dengar, Mas Adro tunggu ya. 3 orang modusnya sama, jelalahe itu loh, juga yang mengambil sesama kita. Kok teganya gitu loh. Itu dari tangan orang kita dikasihkan orang lain, ada lagi yang sangat tidak elok untuk diceritakan. Aku sangat prihatin sekali gitu loh. Aku kepengen terus, kemarin itu anaknya bilang begini, ini bagaimana agar itu ya nanti ajalah. Yang penting ya semoga kalian tuh makanya hati-hati, jangan merasa kamu kerja di luaran itu enak. Kalau ibu mah sukanya di rumahan, karena di rumahan itu seperti kita punya keluarga sendiri. Ibu dulu waktu pertama kerja di sini di Manpower Agency, di sana 2 bulan saja. Karena apa? Kerjaan ya, gaji itu kurasa kalau memang ibu targetnya ke sini mencari uang, jadi lebih baik di rumah. Terus bapak itu bilang di rumah bagaimana? Aku bilang aku kepengen memperdalam tentang komputer dan internetku. Dia bilang oke, aku kasih. Alhamdulillah bapak ini baik sekali. Jadi aku ya kok ya untungnya aku suka anak gitu. Jadi ya ngasuh anak Ardo, ibu ini dari anak 1 hingga sekarang 5 ya. Sekarang mereka sudah lulus kuliah semua, jadi mereka seperti anak ibu. Nah itu, kalau kita mempunyai keluarga yang begini, terus merasa seperti keluarga sendiri itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi kerja pun kita merasa bagaimana tenang gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu Kak Arlis, Mas Ardo, Kak Arlis itu juga begitu, seperti kerja waktu di mana itu Ras Al Khaimah atau apa? Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah itu, tapi dia anaknya mindsetnya gitu tinggi. Jadi dia itu apa ya? Memang targetnya untuk mencari uang ya. Dia itu mendapatkan 3.000 di luar, dia pilih yang di dalam lebih sedikit karena aman. Pertama, kedua, terus semuanya itu dari dalam. Jadi kalau biarpun mendapatkan 3.000, kalau kerja di luar katanya nggak akan save. Nge-save-nya itu nggak banyak, uangnya nggak akan ke paket. Itu semuanya keluar karena kalau keluar sama teman, terus misalkan mau makan apa itu coba lihat aja, kalau kamu makan Kentucky 1 tempat aja berapa misalkan, kalau kamu mau asir berapa, belum lagi kalau kamu mau kemana, transportation lagi, terus mungkin tidurnya kamu harus bayar sendiri. Itu dipikir-pikir Alis tuh enggak suka, terus dia masuk ke rumahan, tapi gajinya lebih besar dari yang kemarin. Itu enggak apa-apa sih menginginkan gaji lebih besar, tapi kalau dikalkulasi itu sebenarnya uangnya enggak ya. Yang penting di dalam pun dikasih off day itu enggak apa-apa. Tapi sekarang Mas Ardo, sekarang kan yang dari sekarang kan semuanya pakai off day itu sekarang. Semuanya yang di sini enggak tahu ya, yang di Sarika itu ya aku masih terlalu kurang yang jadi gini, informasi yang mau saya sampaikan jadi untuk nyeritain yang lain bisa nanti masalah TKW kaburan. Jadi gini, bukan masalah TKW. Oh iya Mas Ardo, tadi kamu mau bilang apa tadi? Modusnya bagaimana? Kok aku yang cerita? Bukan masalah TKW kaburannya, tapi prosedurnya itu seperti apa, biar kita nggak ketipu sama oknum kadang yang memanfaatkan kita. Karena saya juga paham lah, tidak semua orang beruntung dapatkan majikan baik. Iya. Jadi gini, kalau kita masuk negara orang itu kan pasti kita ada entry permit, benar.
Eh. Pulang pun harus ada exit permit. Bener. Karena ini Iya, negara iya. orang, kita harus dapat exit permit. Nah, Biarin yang kita teh. keras tuh Mas Ardo ngomongnya nggak Ya, kedengeran bisa. saya mah. Bias Gitu. mereka. Jadi contohnya nih, ini saya ambil contoh kecil aja. Seumpama nih TKW kabur dari majikan, oke lah, whatever itu apapun alasannya, dia kabur kabur keluar nih. Kadang sebagian dari mereka atau kita lah yang kabur dari majikan itu nggak berpikir dua kali. Kadang memang nggak semua dapat majikan baik ya. Ada yang cuman masalahnya itu masalah cemen doang. Karena inilah itu kurang istirahat, akhirnya dia kabur. Nah, dia nggak berpikir seperti apa di sini itu. Banyak yang dimanfaatkan, yang bilang saya bisa ngambilin paspor kamu, bisa ngeresmiin kamu lagi, kamu silakan bayar, nanti bisa. Nih, saya kasih tahu prosesnya di sini seperti apa. Waktu kita datang di airport, mata kita di-scan, bener? Iya, benar. Ya, di-scan kan mata, itu udah ada di sistem. Nah, begitu kita seumpama di sini di agent, ini kita ngomong yang visit visa dulu. Sekarang kita datang di agency kan, datang di agency pakai visit visa. Nah, banyak yang berpikir saya kabur, saya bawa paspor saya masih visit visa, saya nanti bisa ganti majikan. Nggak segampang itu. Jadi begitu mereka kabur, seumpama nih di majikan baru berapa hari dia masih visit visa kabur. Nah, majikan pasti lapor ke agensinya kan. Majikannya karena dia rugi, karena dia udah bayar, dia telepon ke agensinya. Dia telepon ke agensi, si A kabur nih, saya rugi. Sedangkan masih visit visa seperti itu. Nah, agent itu dia bisa bikin absconding. Kalau bahasa Arabnya takmim. Karena apa? Karena kalau nggak ditakmim, begitu visanya itu expire, dendanya tuh ke agent. Iya. Nah, daripada dia kena denda, rugi, dibikin absconding. Nah, kalau orang udah dibikin absconding atau dibikin absconding itu bahasa Indonesia mungkin dibikin kaburan ya, dibikin absconding atau ditakmim bahasa Arabnya itu mak. Itu dia nggak bakal bisa bikin visa lagi, walaupun dia punya majikan baru. Nah, begitu dia dapat majikan baru mau ngeresmiin dia nggak bisa karena di sistemnya udah ada di absconding. Begitu majikan yang baru ini dia ngajuin proposal visa application ke Jawazat, dia akan ditolak karena si A ini dengan nomor paspor sekian udah dibikin absconding sama agensinya. Kalau dia mau bikin resmi, ya majikan itu harus ngubungi agensinya lagi, suruh nyabut laporannya itu, abscondingnya itu. Nah, agensi pastinya dia mau nyabot itu, dia minta duit lagi dong. Saya rugi datangin dia dengan habis berapa puluh ribu di sini. Ya. Begitu. Terus kedua yang udah dibikin visa sama majikan. Contoh, ada banget kejadian banyak banget seperti ini. Kabur dari majikan, bawa paspor, bawa ID, dia beli tiket pulang. Itu di airport kan kita dicek sama ada Jawazat di airport itu ada Jawazat kan mak ya. Ada immigration kan ya. Begitu kita cek in di Jawazat, begitu kita cek in di Jawazat, itu majikannya dapat SMS. Iya, soalnya itu di bandara. Begitu. Ini sistem di Abu Dhabi canggih semua. Ya, hati-hati nih, jadi mungkin ada yang bisa. Jadi gini, mungkin ada yang bisa tapi ada prosesnya, ada prosedurnya. Ada proses, ada prosedurnya. Mungkin belum ada pelaporan. Memang ada yang bisa, Mak, ada yang bisa. Jadi contoh ya, majikan yang baru saya mau ngeresmiin dia, tapi dia ada laporan di ini, dia akan menghubungi majikan yang lama. Kalau majikan yang lamanya oke, dia nyambut takmim, nggak ada masalah. Di polisi dikasih surat, paspornya kalau udah expired tinggal dipinta kontrak baru, majikannya suruh datang ke KBRI sama si pembantunya akan dibikinin paspor baru. Masya Allah. Begitu. Nah, jadi bukannya itu semua itu ada prosedurnya, ada prosedurnya. Jadi nggak itu tergantung. Soalnya banyak yang apa ya? Ya kasihan gitu loh. Kasihan. Kadang-kadang ada yang sampai tertipu. Saya nggak bilang siapa-siapa ya. Ada dulu itu saya pernah ketemu mbak-mbak dari Banten. Katanya dia tertipunya sih masalah visa ya, yang masalah amnesti. Setelah amnesti dia bikin visa ke orang katanya, tapi setelah bayar nggak dibikinin bayar, akhirnya sampai lama lagi kan visa amnesti cuma 6 bulan.